Kemudian yang kedua adalah, ini pertanyaan ya. Yang kedua, kalian pasti sering mendengar kalau di daerah Kalimantan dan Sumatera itu sering banget terjadi kebakaran hutan. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan, ini tanahnya dia itu cepat merambat. Jadi misalkan ada di satu titik gitu ya, dia akan cepat merambat ke titik yang lain kebakaran hutannya. Selain dia kategorinya cepat merambat, apinya dia juga memiliki sifat yang lebih sulit dipadamkan. Berarti kira-kira kenapa kok bisa tanah yang ada di Kalimantan dan di Sumatera itu berbeda dengan tanah yang ada di Jawa? Kalau memang misalkan tanah yang ada di Jawa itu misalkan ini ada sampah nih, ada tumpukan-tumpukan sampah, terus kemudian ini kan berdiri di atas tanah gitu kan. Kalau misalkan kita membakar si tanahnya ini, itu tuh dia nggak akan merembet kemana-mana. Ketika kita membakar sampah yang ada di sini, ya sudah, ini akan menjadi lingkup pembakaran aja. Si pembakaran itu nggak akan kemana-mana. Nah, sedangkan kalau di Kalimantan tuh nggak seperti itu. Jadi kalau memang misalkan dibakar gitu ya, terus kan nyampe deh tanah tuh, tapi ini tuh cepat merambatnya. Jadi kira-kira apa yang membuat tanah yang ada di Jawa dengan yang ada di Kalimantan ataupun Sumatera itu berbeda? Kenapa sih kok tanahnya yang ada di Kalimantan atau Sumatera itu lebih cepat merambatkan api dan lebih sulit dipadamkan? Karena mereka juga sering terjadi kebakaran hutan juga. Apa yang menyebabkan? Kira-kira ditanya nahnya ada apanya? Kalau memang misalkan nih, misal di suatu ruangan gitu, saya punya kain panjang. Terus kemudian kain ini saya masukkan ke minyak tanah. Ini sebuah ruangan. Terus kemudian di kain itu saya kelilingkan ke ruangan itu. Saya berada di depan ruangan. Misal kayak gini kainnya. Saya di sini, ini adalah kainnya. Misal saya menyalakan api, terus kemudian membakar kain yang paling dekat dengan saya. Ini pasti kainnya akan merembet kan? Apinya akan merembet ke semua penjuru. Nah, berarti kategorinya sama dong kayak tanah yang ada di Kalimantan atau Sumatera. Berarti kira-kira kenapa kok bisa tanah yang ada di Kalimantan atau Sumatera itu mempunyai karakteristik seperti ini? Karena tanah yang ada di Kalimantan ataupun Sumatera dia itu mengandung minyak. Di dalam tanahnya itu ada minyaknya. Nah, minyaknya ini berasal dari mana? Minyaknya itu berasal dari makhluk hidup. Kalau kamu melihat tanah yang ada di Kalimantan atau Sumatera itu dikenal sebagai tanah gembut. Kalau kamu juga melihat di sini ada tanah gambut, terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa. Ingat, di sini adalah daerah rawa. Nah, kira-kira di rawa itu ada tumbuhannya nggak? Ada pohonnya nggak? Rawa itu kan posisinya airnya kan dia tidak kemana-mana kan? Dia akan selalu tergenang seperti itu. Kalau misalkan di daerah cekungan berarti dia airnya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang juga. Tanaman yang bisa hidup di daerah rawa adalah tanaman bakau. Kumpulan dari tanaman bakau namanya adalah mangrove. Nah, kemudian di daerah rawa di sini kira-kira ada ininya nggak? Ada hewannya nggak? Jelas ada, mungkin misalkan adalah katakan biawak.
Terus kemudian juga katakan buaya rawa ada dong, atau mungkin juga kodok, maaf, katak. Nah, mereka kan bertempatnya di sini kan. Terus kemudian berarti minyak itu hanya ada di makhluk hidup. Manusia di tubuhnya itu ada minyak enggak? Ada. Kita di manusia itu minyaknya dalam kandungan lemak. Nah, kemudian kalau misalkan di daerah rawa itu kan ada bakau, terus kemudian ada hewan-hewan ini. Nah, kira-kira akar yang ada di pohon bakau ini, kira-kira kalau tergenang oleh air rawa, lama-lama akan lama-lama akan melapuk enggak? Melapuk. Lama-lama untuk pohon bakaunya ini akan lapuk. Nah, ini berarti mati. Jatuhnya kemana? Ya ke rawanya ini. Terus kira-kira hewan yang hidup di sana kalau ini pada jatuh ke rawa, mereka mendapat asupan oksigen enggak? Mereka mendapat asupan sinar matahari enggak? Kan tidak. Ini cuma, kalau misalkan ini cuma satu pohon aja mungkin nggak akan terlalu berdampak, tapi di sini kan terjadi pada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, puluhan juta tahun yang lalu. Berarti kan ada banyak tumbuhan bakau yang lapuk ke rawa ini bersatu dengan para hewan-hewannya juga, karena mereka termasuk makhluk hidup. Nah, dari situ berarti kan posisinya adalah mereka akan tergenang di air rawa ini nanti. Semakin lama ini sudah tidak berbentuk air karena airnya menyusut, membantu pelapukan si bakau ini, dan akhirnya ini menjadi tanah, namanya tanah gambut. Kalau misalkan di tanah gambut ada kandungan minyak, berarti kalau misalkan terkena api dia akan lebih cepat merambat, dia akan lebih sulit dipadamkan karena ada kandungan minyaknya, kayak gitu.